Baik, selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Niza Kurniasari. Saya marketing dari program pelatihan sertifikasi PPM Manajemen. Semoga Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih atas partisipasinya dalam program Knowing Everything About Sertifikasi yang ketiga kalinya kami selenggarakan di tahun ini. Semoga Bapak dan Ibu dapat mengikuti sampai akhir acara ya, karena tentunya Bapak dan Ibu akan mendapatkan promo. Yang pertama, yang kedua adalah tentunya adalah penjelasan mengenai lebih lanjut mengenai Certified Compliance Profesional dari ahlinya langsung. Pada kali ini kami mengundang Ketua LSP Bapak Yusuf Munawar eh, yang akan menjelaskan unit-unit kompetensi apa sajakah yang terdapat di dalam Certified Compliance Profesional. Sebelum itu, kami masuk ke jasa layanan yang ada di PPM Manajemen. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa kami mempunyai program pelatihan, sertifikasi, pembelajaran Inggria, riset, asesmen, dan juga sekolah tinggi. Sebelum kita masuk ke inti acara, saya akan mengundang Bapak Erdion Nurrahman sebagai Kepala Divisi Program Pelatihan Sertifikasi untuk menerangkan lebih lanjut apa aja sih program-program yang ada di divisi sertifikasi. Kepada Pak Erdion, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta acara kece Knowing Everything About Certification dengan topik Certified Compliant Profesional. Senang rasanya kami di siang atau sore hari ini ya Bapak Ibu, kami bisa menyapa Bapak Ibu yang hadir di sini, tentunya dari berbagai macam organisasi maupun ada yang individu mungkin ya, jadi tentu punya tujuan sama, ingin lebih mengenal lagi tentang program Certified Compliant Professional. Nah, acara kece kali ini diselenggarakan atas kerjasama PP Manajemen dengan Lembaga Sertifikasi Profesi LSP MKS gitu ya, yang tentu saat ini di bawah Bapak Yusuf gitu ya, yang saat ini oleh Pak Yusuf, yang hari ini beliau berperan sebagai narasumber utama kita hari ini. Seperti yang disampaikan Mbak Nisa tadi, di PPM sendiri, pelatihan ini diselenggarakan oleh Divisi Program Pelatihan Sertifikasi yang berada di dalam Direktorat Jasa Pengembangan Eksekutif PPM, yang fokusnya adalah mempersiapkan SDM Indonesia yang unggul dan kompeten di bidang manajemen melalui program sertifikasinya. Nah, saat ini kami memiliki variasi judul pelatihan gitu ya. Eh, Kami punya ada sekitar 30 judul yang tentu akan terus bertambah. Kalau dikelompokkan di sini ada sekitar 7 kelompok, Bapak Ibu. Jadi ada kelompok procurement, di situ ada biasanya Bapak Ibu mengenal tentang pengadaan barang dan jasa, kemudian tentang procurement spesialis dan sebagainya. Kemudian ada juga tentang human capital, gitu ya. Kemudian ada juga tentang product development, kemudian ada terkait supply chain and project management, kemudian ada marketing and sales, dan yang kategori kami yang baru terkait dengan healthy, safety and environment. Dan saat ini yang akan kita bahas itu termasuk dalam kategori risk and compliance gitu ya, governance, risk and compliance. Nah, di dalam kategori GRC ini kami bekerja sama dengan LSP MKS, itu ada beberapa judul kami menyediakan pelatihannya gitu ya. Paling tidak ada 5 di dalamnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat lebih jauh. Di dalamnya itu nanti ada Qualified Risk Management Officer, kemudian Qualified Risk Management Profesional, kemudian ada Certified Internal Audit Officer, kemudian ada juga Certified Compliance Professional yang hari ini dibahas, dan ada juga yang Qualified Risk Governance Professional. Nah, terkait judul yang hari ini, seperti diketahui, bidang kepatuhan
tentu sangat penting dalam perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan telah mengikuti peraturan atau ketentuan yang berlaku, gitu ya, sebagai standar atau tolak ukur kepatuhan. Nah, oleh karenanya kepemilikan kompetensi di bidang kepatuhan ini menjadi hal penting dalam mendukung keberlanjutan strategi perusahaan ya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, terkait apa itu sertifikasi compliance profesional nanti akan dijelaskan oleh Bapak Yusuf sendiri, gitu ya, sebagai narasumber kita. Dan nanti Bapak Ibu bisa menanyakan apa saja terkait dengan sertifikasi ini yang tentunya harapannya bisa digali sehingga Bapak Ibu bisa mendapat pengetahuan yang lebih jelas. Nah, di dalam penyelenggaraan pelatihan ini nanti eh, kami gitu ya bekerja sama dengan LSP sebagai lembaga penguji kompetensi Bapak Ibu. Jadi setelah pelatihan nanti melalui PPM, nanti jika sudah mengikuti pelatihan akan diuji oleh lembaga sertifikasi profesi MKS. Yang harapannya dari kami dari PPM menyiapkan Bapak Ibu agar bisa lebih siap menghadapi ujian tersebut. Nah, kalau dilihat dari jadwalnya gitu ya, dari jadwalnya itu di tanggal 14 sampai 16 November gitu ya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat nanti itu pelatihannya 14 sampai 16 November, kemudian ujiannya di tanggal 17. Nah, itu harapannya nanti Bapak Ibu bisa mengetahui lulus tidaknya sekitar 1 atau 2 minggu lah setelah ujian dan bukti sertifikasinya kira-kira Bapak Ibu bisa terima kira-kira 3 bulan setelah lulus gitu ya. Semoga tentunya dengan acara ini bisa memberi manfaat bagi Bapak Ibu untuk semakin lebih bisa mengenal lebih jauh lah terkait dengan sertifikasi compliance profesional ini dan membantu Bapak Ibu bisa segera mengambil keputusan program sertifikasi ini ya. Sekali lagi terima kasih, selamat mengikuti. Saya kembalikan ke host Mbak Nisa. Silakan Mbak Nisa. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Erdiot. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian udah nggak pusing-pusing lagi nih ya, apa sih itu program pelatihan sertifikasi dan apa saja judul-judul yang kami punya gitu ya. Nah, dalam kesempatan kali ini khusus kami akan membahas Certified Compliance Professional, di mana Certified ini merupakan sertifikasi nasional. Kemudian juga Bapak dan Ibu, mungkin yang baru hadir di sini juga saya informasikan, nanti di akhir acara Bapak dan Ibu akan mendapatkan checklist portofolio, di mana Bapak dan Ibu bisa melihat apa saja sih unit kompetensi dan persyaratan ujian yang akan diselenggarakan gitu ya sebelum mengikuti ujian sertifikasi compliance profesional ini gitu. Jadi harapannya dapat membantu Bapak dan Ibu semuanya untuk mengakses apakah saya sudah layak mengikuti sertifikasi ini. Baik, sebelum masuk kepada penjelasan dari Bapak Yusuf, saya akan jelaskan aturan mainnya terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Dalam sesi pemaparan materi kali ini, semua partisipan akan di-mute. Kemudian nanti akan dibuka 2 sesi tanya jawab. Yang satu sesinya akan dibuka kepada 3 orang. Dan saya akan mempersilahkan Bapak dan Ibu semuanya bertanya sesuai urutan ya, dan akan dijawab langsung juga sesuai urutan. Kemudian juga nanti di akhir acara saya harapkan juga Bapak dan Ibu dapat mengisi feedback untuk perbaikan kami ke depannya. Baik, terlebih dahulu saya akan perkenalkan Bapak Yusuf Munawar ini selaku Ketua LSP dari MKS. Beliau adalah seorang dosen, ternyata ya, dari Bandung nih. Bapaknya tuh ternyata dosen dari Bandung, dari Unpar gitu ya. Kemudian juga beliau ternyata sudah memiliki beberapa sertifikasi nasional, di antaranya CCP ini sendiri, kemudian SIAO, kemudian juga yang terkait dengan risk management, ada risk management certified profesional, ada Enterprise Risk Management Academy, kemudian juga KRMP juga ya, bapaknya sudah berlisensi nasional juga nih ternyata.
Baik, tidak panjang-panjang lagi, kami persilahkan kepada Pak Yusuf Munawar. Selamat sore Bapak. Semoga Selamat sore, Bapak Bu. dalam keadaan sehat. Insya Allah, Bu. Baik, Pak. Kami persilahkan, Pak. Silakan. Baik. Baik, terima kasih Bu Niza. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Tadi introduction sudah disampaikan oleh Ibu Niza. Jadi mohon izin saya untuk langsung ke materi paparan gitu ya, ke materi yang sudah coba saya siapkan. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, saya izin mematikan kamera ya Bapak Ibu untuk menanggulangi kemungkinan internet unstable. Oke, baik Bapak Ibu. Pertama terima kasih untuk PPM atas kesempatannya. Saya bisa sharing di sesi hari ini. Jadi yang akan saya paparkan adalah mengenai sertifikasi compliance, khususnya untuk skemanya Certified Compliance Professional. Nah, mungkin Bapak Ibu yang di industri jasa keuangan khususnya mungkin sering mendengar tentang manajemen kepatuhan. Tapi mungkin tadi disinggung bahwa yang hadir mungkin tidak hanya dari industri jasa keuangan sendiri, tapi mungkin dari berbagai industri. Nah, saya mungkin ingin sharing tentang definisi terlebih dahulu gitu agar kita masuk dalam satu frekuensi, yaitu sebenarnya kepatuhan itu apa sih gitu. Apakah patuh terhadap istri sama dengan patuh terhadap organisasi gitu. Nah, di sini kalau di organisasi itu ada rujukan dari ISO 37301 Bapak Ibu. Jadi ISO 37301 itu adalah ISO mengenai manajemen kepatuhan sebagai pembaharuan dari ISO 19600 yang tadi sempat disinggung. Nanti saya akan cerita apa bedanya dan lain sebagainya. Karena ini sifatnya masih baru gitu ya Bapak Ibu, di dunia baru di launching 2021, di Indonesia baru di-adopt 2022 akhir atau 2023. Jadi di Indonesia sendiri itu ini merupakan barang baru gitu ya. Nah, di ISO ini mendefinisikan compliance itu sebagai memenuhi seluruh compliance obligation. Jadi kita dikatakan patuh suatu organisasi itu kalau dia bisa mengikuti seluruh compliance obligation atau kewajiban kepatuhannya. Sementara apa yang disebut dengan kewajiban kepatuhan itu sendiri adalah persyaratan yang mana organisasi itu menetapkan, baik secara mandatori maupun voluntary. Jadi kalau Bapak Ibu di organisasi yang diatur oleh regulator, maka itu menjadi mandatori. Tapi kalau Bapak Ibu punya kebijakan-kebijakan atau peraturan tersendiri di organisasi, dan itu tidak diatur oleh regulator, maka itu sifatnya voluntary. Bapak Ibu di organisasi itu menetapkan bahwa itu hal yang harus dipatuhi. Sehingga kurang lebih kepatuhan itu kita mengelola compliance obligation dan juga sifatnya itu lebih antisipatif. Jadi kita mengelola risikonya sebetulnya. Jadi kita mengelola bagaimana compliance risk itu didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya kejadian peristiwa ketidakpatuhan itu sendiri dan apa dampak yang ditimbulkan sehingga itu harus dikelola lebih awal. Jadi tidak hanya mengelola apa yang menjadi mandatory, voluntary, tapi juga kita menghindarkan agar kejadian ketidakpatuhan itu tidak terjadi. Kalaupun sampai terjadi, kita sudah mengantisipasi kira-kira dampaknya akan kemana. Itu kurang lebih seperti itu, manajemen kepatuhan yang dimaksud dalam ISO 37301. Nah, lalu kalau secara teoritis atau konsep gitu ya, kenapa kepatuhan itu diperlukan? Tentunya Bapak Ibu di organisasi itu punya tata kelola. Tata kelola organisasi itu mengarahkan organisasi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Dan dalam rangka mencapai satu tujuan tertentu itu maka akan berkaitan dengan hukum atau peraturan-peraturan tertentu. Begitupun saat ini organisasi itu banyak yang berkomitmen secara voluntary menyatakan bahwa tata kelolanya dikelola dengan baik atau good governance, yaitu tata kelola yang juga berkaitan dengan aspek etika gitu ya. Jadi bagaimana nilai-nilai luhur perusahaan itu definisikan, kalau tadi di PPM itu plus nilai-nilai luhur perusahaannya gitu. Lalu bagaimana itu berkaitan dengan moral dan juga integritas perusahaan. Nah, ketika tata kelola yang baik itu didefinisikan, maka harus ada aspek kepatuhan untuk menjamin bahwa organisasi itu memang berkomitmen secara voluntary itu memenuhi tata kelola yang baik tersebut. Kemudian aspek kepatuhan ini juga akan dibutuhkan karena aspek kepatuhan ini kalau tadi organisasi itu mengelola aspek hukumnya, peraturannya. Kalau misalnya dia beroperasi misalnya sebuah bank gitu, maka ada aturan-aturan dari regulator yang harus dipenuhi dan lain sebagainya. Maka itu harus dipenuhi dan aspek kepatuhan itu akan mengarahkan organisasi itu untuk memenuhi aspek-aspek hukum dan peraturannya. Begitupun tadi secara voluntary, etika, moral-moral, nilai-nilai perusahaan yang ditetapkan, nilai-nilai perusahaan kan didefinisikan oleh
oleh perusahaan itu sendiri gitu ya, secara voluntary, dan itu aspek kepatuhan itu akan membantu organisasi itu memenuhi nilai-nilai perusahaan tersebut, kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana aspek kepatuhan ini juga terkait tata kelola perusahaan. Mungkin saat ini terminologi GRC itu sedang cukup in ya, dan ring a bell gitu di berbagai industri. Nah, saya ingin menggambarkan dari aspek compliance-nya, bagaimana aspek compliance ini akan menunjang aspek GRC itu sendiri. Nah, kalau saya mengutip dari definisi yang disampaikan oleh OCEG atau yang didefinisikan oleh OCEG, GRC itu adalah seperangkat kapabilitas yang mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan secara reliable dengan cara mengadres uncertainty dan juga act with integrity gitu ya. Jadi kalau organisasi punya governance, dia tahu tujuannya kemana, kemudian dia mengidentifikasi risiko yang muncul, kemudian dikelola, tapi juga organisasi harus act with integrity. Nah, aspek GRC ini kalau diterapkan di organisasi tentunya akan menunjang aspek operasionalnya sehingga organisasi itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang menjadi tujuan. Lalu bagaimana compliance bisa berperan? Ya tentunya ketika organisasi menetapkan tujuan-tujuannya, sasarannya, maka akan ada kebijakan-kebijakan internal misalnya. Lalu compliance itu bisa berkontribusi sehingga kebijakan-kebijakan internal itu bisa dipatuhi. Kemudian compliance itu tentunya biasanya orang mendengar kepatuhan itu selalu dari aspek regulator, dari aspek eksternal regulasi, karena biasanya operasi perusahaan itu akan sangat berkaitan dengan regulator. Kalau regulatornya bilang nggak bisa beroperasi, maka organisasi itu dibekukan gitu ya. Nah, compliance itu biasanya dimulai dengan eksternal regulasi itu sendiri, padahal internal policy juga harus dipatuhi dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam aspek risk management tadi, kalau GRC itu mencapai tujuan yang reliable dengan cara mengadres uncertainty atau mengelola risiko. Nah, tentunya dalam penetapan manajemen risiko atau penerapannya, organisasi biasanya menetapkan risk appetite. Jadi bagaimana risk appetite itu juga dipatuhi gitu oleh internal dalam rangka pengambilan keputusan. Sehingga aspek compliance itu sendiri akan berdampak dalam pengelolaan GRC organisasi dalam rangka untuk organisasi itu bisa ethically correct dalam behavior-nya. Kemudian diharapkan bisa improve efisiensi dan improve effectiveness. Ini nilai luhurnya gitu atau konsep luhurnya bahwa seharusnya compliance itu bisa berdampak pada peningkatan value perusahaan. Jadi tidak hanya compliance itu hanya sebatas mengelola downside risk, tapi juga ada upside risk yang bisa dikelola. Nah, kemudian terkait rujukan standar pengelolaan, tadi saya sempat singgung bahwa ada rujukan pengelolaan kepatuhan dulu adalah ISO 19600/2014. Di sini saya highlight, sebelumnya adalah guideline, jadi hanya pedoman gitu ya Bapak Ibu. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini, di mana pedoman itu sifatnya adalah tidak bisa untuk disertifikasi, karena pedoman itu hanya memberikan arahan terkait dengan apa yang harus dilakukan dalam rangka pengelolaan manajemen kepatuhan. Mungkin seiring dengan kebutuhan di organisasi, ISO dunia kemudian memperbaharui rujukan pengelolaan kepatuhan dari yang sebelumnya guideline menjadi requirement. Gitu ya. Jadi yang tadinya hanya pedoman sekarang menjadi prasyarat, dan ISO manajemen kepatuhan yang terbaru ini bisa untuk sertifikasi. Layaknya ISO 9001 untuk manajemen mutu gitu di organisasi. Jadi 37301 ini bisa disertifikasi untuk organisasinya. Nah, salah satu pembedanya secara kodifikasi di sini 19.600 belakangnya 0 Bapak Ibu, sementara 37301 belakangnya 1. Nah, biasanya yang belakangnya 1 itu bisa untuk sertifikasi organisasinya. Secara esensi, dalam kajian kami secara esensi tidak banyak perubahan secara esensi konsep dan bagaimana itu pelaksanaannya, hanya untuk yang 37301 itu lebih detail di dalamnya. Nah, saat ini kami dari Lembaga Sertifikasi Profesi sedang melakukan pengajuan perubahan nomenklatur karena berubah dari ISO 19600 ke 37301. Tapi ini tidak berpengaruh kepada nanti aktivitas sertifikasi karena kami sudah berkomunikasi dengan regulator, yaitu dalam hal ini BNSP, bahwa rujukan saat ini di Indonesia memang baru diadopsi, sehingga perlu ada waktu untuk mengadop perubahan ini, sehingga nanti yang sudah sertifikasi, begitu ISO 37301-nya sudah diadop resmi, kemudian perubahan standar kompetensi kerjanya sudah dilakukan sesuai dengan
kaidah di Kementerian Ketenagakerjaan dan juga BNSP, nah, maka nanti akan digantikan gitu kurang lebih sertifikatnya, sehingga nomenklaturnya akan disesuaikan menjadi ISO 37301. Tapi secara konsep, sistem thinkingnya itu kurang lebih sama. Hanya requirement-nya dalam ISO 37301 itu lebih mendetail gitu. Karena sifatnya untuk sertifikasi organisasi. Harus tertelusur gitu, bagaimana organisasi yang menerapkan 37301 itu bisa di-assess oleh auditor dan menyatakan bahwa organisasinya sudah menerapkan ISO 37301 mengenai compliance management. Nah, kemudian setelah kita bicara rujukan, lalu kenapa manajemen kepatuhan perlu dan juga aspek kepatuhan itu definisinya apa, lalu pertanyaan selanjutnya adalah kenapa perlu sertifikasi kompetensi. Saya ingin melihat dari aspek budaya organisasi dan kompetensi SDM. Kenapa sih sertifikasi itu penting? Kebetulan saat ini, tadi Bu Niza singgung, saya kebetulan sebagai dosen juga, saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai bagaimana dampak sertifikasi kompetensi terhadap resilience organisasi. Jadi kenapa sih sertifikasi itu penting? Edisi konsep, yaitu bahwa budaya organisasi itu akan dibentuk oleh behavior, dan behavior dibentuk oleh attitude. Jadi kalau attitude-nya baik akan membentuk behavior yang baik akan membentuk culture yang baik, dan culture yang baik akan membentuk behavior serta attitude itu sendiri. Makanya kenapa organisasi yang baik harus dimulai dengan perilaku dari individu yang baik, sehingga perilaku itu menjadi behavior bersama dan menjadi culture perusahaan. Nah, lalu apa kaitannya dengan sertifikasi kompetensi? Ternyata kalau kita lihat rujukannya, sertifikasi kompetensi atau kompetensi itu sendiri didefinisikan sebagai irisan atau bagian yang ditunjang oleh knowledge, skill, dan attitude. Jadi seseorang itu dikatakan kompeten kalau dia punya knowledge, punya skill, dan punya attitude. Jadi kurang lebih ini cerita tentang penelitian saya. Jadi saya melihat bahwa knowledge, skill, attitude itu adalah individual aspek yang dimiliki oleh masing-masing individu, sehingga kalau organisasi ingin membentuk culture yang baik, bisa dimulai dari individunya itu sendiri. Gitu, kalau individunya berkompeten, dia punya knowledge, skill, attitude, diharapkan akan membentuk behavior dan culture. Sehingga hubungan antara budaya organisasi dan kompetensi SDM, hipotesisnya adalah organisasi yang memiliki SDM yang berkompeten, yang dibuktikan dengan, jadi sertifikasi kompetensi itu adalah bukti bahwa seseorang itu kompeten. Dengan asumsi ceteris paribus bahwa lembaga yang melakukan sertifikasi kompetensinya melakukan metodologi yang tepat, dan juga dia memang sudah menggali knowledge, skill, dan attitude gitu. Ceteris paribus ya Bapak Ibu. Sehingga budaya organisasi itu akan sangat ditunjang oleh kompetensi SDM. Dan ini merupakan kajian yang dilakukan OECD tentang the future of education dan skill. Bahwa the future of education and skill itu adalah kurang lebih vocational education gitu ya. Jadi tidak hanya Bapak Ibu punya bukti, Bapak Ibu setelah belajar ijazah, tapi juga Bapak Ibu punya skill kompetensi apa gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, berkaitan dengan sertifikasi manajemen kepatuhan, tadi sempat disinggung, saat ini kerjasama kami di LSPMKS dengan PPM itu baru satu skema. Jadi sebetulnya kami secara lisensi dari BNSP itu ada 3 skema untuk manajemen kepatuhan, yaitu Certified Oversight Professional, Certified Chief Compliance Officer, dan Certified Compliance Professional itu sendiri. Jadi oversight itu untuk fungsi pengawasan, di korporasi mungkin komisaris, atau di pemerintahan eselon 1A atau 1B. Kemudian Certified Chief Compliance Officer itu untuk fungsi eksekutif, mungkin di korporasi adalah direksi. Mungkin kalau di pemerintahan eselon 2 gitu atau eselon 1 yang menjalankan fungsi eksekutif. Sementara kalau Certified Compliance Professional mungkin di korporasi sekelas GM atau Senior Manager atau BOD-1 kurang lebih. Jadi yang mentranslasikan arahan dari pimpinan ke dalam bentuk operasional. Kurang lebih harapannya untuk Certified Compliance Professional itu ke arah sana. Nah, kemudian ini lisensinya, kami baru mendapatkan lisensi untuk kepatuhan ini di 2021, yang kebetulan ketika kami mendapatkan lisensi, ISO-nya diperbaharui nomenklatur ya, dari 19.600 menjadi 37301, tapi itu di dunia, di Indonesia masih diadopt akhir tahun 2022 atau pertengahan tahun 2023 ini baru diadopt ya. Nah, di Certified Compliance Professional itu sendiri ada 6 unit kompetensi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti memilih skema ini untuk membuktikan kompetensi Bapak Ibu di bidang manajemen kepatuhan, jadi Bapak Ibu nanti akan diujikan mengenai
sistem manajemen kepatuhan berbasis ISO 19600 atau 37301 yang tadi saya sampaikan bahwa ada perubahan nomenklatur. Kemudian bagaimana aspek manajemen kepatuhan berkaitan dengan aspek GRC itu sendiri. Kemudian ada terkait dengan membangun budaya kepatuhan serta aspek operasionalnya ditekankan pada pengelolaan risiko kepatuhan khususnya gitu. Sementara secara kompetensinya terdiri dari kompetensi utamanya adalah perencanaan. Di sini bahasanya merancang, merencanakan, membangun itu perencanaan. Sementara yang kedua adalah aspek aplikasinya, menerapkan gitu kurang lebih bahasanya seperti itu. Dan di sini ada beberapa di sebelah kanannya adalah teori atau konsep apa yang akan dipelajari untuk masing-masing unit kompetensi. Pada prinsipnya, setiap unit kompetensi itu akan relevan dengan ISO 37301 atau 19600-nya. Jadi ada aspek operasional, berarti aspek do-nya. Kalau di ISO kan biasanya mengadopsinya PDCA konsep. Jadi kalau operasional itu berarti yang dibahas adalah aspek do-nya, perencanaan berarti planning-nya, check dan act adalah perbaikannya, itu kurang lebih. Seperti itu, dan bagaimana itu akan berkaitan dengan GRC secara konsep. Nah, kemudian untuk ujiannya sendiri kurang lebih akan memakan waktu kurang lebih 5-6 jam in total ya, dari mulai administratif sampai ke ujiannya. Nah, di LSPMKS menetapkan untuk yang CCP ini jenis buktinya, kalau bahasa BNSP itu jenis bukti ya Bapak Ibu. Ada bukti langsung dan bukti tambahan. Bukti langsung itu metodenya adalah demonstrasi atau praktek. Jadi nanti Bapak Ibu akan diberikan perintah kerja. Perintah kerjanya kurang lebih terkait dengan perencanaan, manajemen kepatuhan, dan pelaksanaan pengelolaan risiko kepatuhan. Kemudian jenis bukti tambahannya Bapak Ibu nanti akan diberikan pertanyaan pilihan ganda. Kalau tidak salah kurang lebih soalnya ada 90-an. Nah, jadi nanti Bapak Ibu diminta untuk mempraktekkan, ada instruksi kerja dan lain sebagainya. Kemudian sesi keduanya adalah dengan metode tambahan pilihan ganda. Nah, kemudian terakhir saya sharing mungkin sedikit tentang bagaimana sertifikasi manajemen kepatuhan di Indonesia saat ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang berada di sektor jasa keuangan, pada tahun 2022 itu ada standar kompetensi kerja bidang kepatuhan, yang mana ini sifatnya lintas sektor, jadi melingkupi untuk perbankan, IKNB, serta pasar modal. Kemudian dalam SKKNI ini ada 7 unit kompetensi. Jadi kalau tadi yang CCP itu ada 6 unit kompetensi, yang kepatuhan ini ada 7 unit kompetensi. Kemudian OJK menetapkan kerangkanya gitu KKNI-nya. Jadi untuk bank level apa harus ngambil apa aja. Nah, itu di OJK diatur seperti itu. Nah, yang ingin saya sharing adalah lalu bagaimana yang sebaiknya Bapak Ibu pilih gitu ya. Apakah yang terkait dengan SKKNI saja atau lebih baik yang Certified Compliance Professional. Nah, ini kita menerapkan aspek bagaimana kepatuhan itu dijalankan. Jadi kalau secara pemetaan konsep, di sini ada 7 unit kompetensi, saya coba petakan ke dalam klausul-klausul yang ada pada ISO 37301. Hipotesis saya, ini tentunya belum riset mendalam ya Bapak Ibu, hipotesisnya adalah ISO 37301 memang berkaitan dengan SKKNI yang ada. Gitu. Jadi SKKNI dan sertifikasi kepatuhan 37301 tidak saling mendiadakan. Artinya kalau Bapak Ibu udah punya sertifikasi di bidang kepatuhan di jasa keuangan, tentunya itu akan menunjang untuk pemahaman atau organisasi mempersiapkan sertifikasi secara organisasinya. Hanya saja biasanya ketika Bapak Ibu mengambil sertifikasi misalkan 9001, biasanya ditanya sama auditornya mana bukti telah mengikuti pelatihan atau awareness terkait 9001-nya. Nah, di yang SKKNI ini belum menunjukkan secara eksplisit bahwa ISO 37301 digunakan sebagai rujukan. Sehingga dari aspek kepatuhan mungkin akan sedikit bertentangan karena tidak muncul secara eksplisit. Tapi secara konsep ini tidak saling meniadakan, tapi justru saling menguatkan satu sama lain. Nah, begitupun kalau Bapak Ibu nanti saya ngambil yang 37301 saja karena kayaknya lebih lengkap gitu, bisa diikuti semuanya. Nah, saat ini OJK itu punya peraturan POJK 11 mengenai penata laksanaan LSP, di mana LSP bagi pemenuhan kebutuhan kepatuhan pelaporan di jasa keuangan itu harus mengikuti ketentuan yang ada di OJK. Jadi kalau misalkan lembaga di bawah naungan OJK itu harus melaporkan bukti sertifikasi kompetensi kepatuhan, maka harus berbasis SKKNI gitu. Jadi secara pengelolaan kepatuhan ada 2 interest yang berbeda nih.
Tapi secara konsep tentunya saling menunjang satu sama lain. Artinya kalau ngambil SKKNI akan menunjang untuk pemahaman ISO 37301, begitupun ketika mengambil ISO 37301 nanti ketika diuji berdasarkan SKKNI harusnya tidak merasakan satu perbedaan yang sangat drastis gitu, karena keduanya saling mempengaruhi gitu, dan saling menguatkan. Mungkin seperti itu Ibu Niza untuk paparannya, barangkali akan dilanjutkan dengan tanya jawab, dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Baik, kami akan buka sesi pertama. Silakan kepada Bapak dan Ibu yang hendak bertanya atau ingin menggali lebih lanjut. PPM datangkan langsung nih Bu, Bapak ya, Ketua LSP-nya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Silakan klik raise hand atau bisa chat di kolom chat ya pertanyaannya Bapak dan Ibu. Silakan. Baik, sambil menunggu mungkin ya Bapak ya, mungkin saya juga ingin bertanya gitu ya. Kalau misalkan selama ini bukti-bukti portofolionya itu dalam bentuknya digital tuh Pak, gitu. Nah, itu apakah memungkinkan gitu ya, itu menjadi referensi untuk bukti portofolio juga? Digital artinya ini ya Bu, dalam bentuk soft copy gitu maksudnya. Halo, Bu Niza? Halo Bu? Izin Bapak Ibu dari pihak PPM menginfokan ada kendala teknis, sepertinya jadi mohon menunggu sebentar katanya. Oke, tadi saya melihat ada yang raise hand Bapak Pak Arya, silakan Pak Arya. Iya, Bapak. Pak Yusuf, terima kasih. Salam kenal, Pak. Saya Arya Dinugraha dari Metrodata. Izin bertanya, Pak. Untuk terkait dengan CCP ini,
kalau kita komparasinya misalnya ke sertifikasi dari ISO untuk yang personal gitu ya, apakah ini dari sudut pandang auditor atau sebagai sudut pandang implementer ya Pak? Kalau kita komparasinya ke situ. Oke. Saat ini sudut pandangnya implementer, Pak, bukan auditor gitu. Oke, berarti untuk implementasi dari 37301 itu Mas. Betul, betul, Bapak. Oke, baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Arya. Iya, mohon maaf Betul. sebelumnya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Tadi saya sempat hilang. Oke. Baik, terima kasih Oke, banyak. oke. Mohon maaf sebelumnya Pak Yusuf. Kami ada gangguan Oke. jaringan ternyata Tadi di kantor. Iya, ya, baik, silakan kami Bu Niza persilakan. tadi izin ada pertanyaan. Mm-mm. Bu Niza tadi sempat ada diskusi dengan Pak Arya Ya, Adi Nugraha tadi. Ya, mungkin iya, tadi selama Ibu tidak ada, kami iya. sempat berdiskusi. Nggak Saya apa-apa menginfokan Pak. aja. Iya, baik. Silakan pada Bapak dan Ibu yang akan bertanya kembali. Iya, apakah ada? Baik, sebelum ada yang bertanya lagi, tadi saya melanjutkan pertanyaan saya ya Pak ya. Nah, apakah kalau kita portofolionya tuh tersebar dalam jaringan, apakah memungkinkan itu menjadi portofolio? Halo, Bapak, Pak Yusuf? Ya, 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 gimana Bu? ya. Kalau portofolionya tuh tersebar dalam beberapa digital gitu ya Pak ya. Nah, itu apakah memungkinkan kita kumpulkan selama itu memenuhi kriteria dari portofolio unit kompetensinya masing-masing, apakah memungkinkan gitu Pak? Bentuk portofolionya tuh dalam digital gitu maksud saya. Oke, baik, baik Ibu. Saya izin menjawab. Jadi pertama mungkin saya membagi dari aspek metodologis dan aspek administratif ya Bu ya. Dari aspek metodologis, tadi saya sempat singgung bahwa materi pendekatan ujian yang dilakukan adalah pendekatan langsung. Artinya kita menganggap bahwa portofolio yang dibutuhkan itu bukan pengalaman, tapi bukti bahwa setidaknya Bapak Ibu itu pernah melakukan atau pernah ikut pelatihan gitu ya. Jadi kalau misalkan belum berpengalaman tapi dia udah ikut pelatihan maka bisa ikut ujian. Nah, kemudian dalam metode langsung ini jadi orang yang berpengalaman atau orang yang belum berpengalaman dianggap sama rata sehingga harus melakukan praktek gitu ya. Nah, sementara kalau portofolio itu lebih kepada orang yang sangat berpengalaman sehingga ujian itu berdasarkan apa yang telah dikerjakan dan lain sebagainya sehingga harus didetailkan per unit kompetensi. Nah, pendekatan yang untuk metodologi yang CCP ini sedikit berbeda. Jadi Bapak pernah punya pengalaman minimum 1 tahun, maka silahkan. Atau kalau nggak punya pengalaman, pernah ikut pelatihan terkait 19.600 atau 37301 yang nanti akan dijalankan oleh PPM, itu silahkan ikut ujian gitu kurang lebih. Nah, kemudian adapun portofolio yang pernah dilakukan itu hanya akan digunakan oleh asesor itu sebagai bahan pertimbangan. Nah, tadi pertanyaan untuk menjawab yang Ibu tanyakan administratif, misalkan bentuknya itu PDF semua atau digital semua, itu tentunya bisa bisa dikumpulkan dalam satu atau maupun satu-satu itu dipersilahkan. Kemudian nanti pun Bapak Ibu ketika akan ujian, kami di MKS itu sudah melakukan digitalisasi proses ujian semuanya, jadi menggunakan portal. Kami sudah dapat lisensi dari BNSP-nya juga, jadi kami mengelola seluruh dokumen ujian itu secara digital gitu sehingga Bapak Ibu nanti akan diberikan akses untuk ke portalnya, silahkan unggah dokumen yang kira-kira relevan. Tapi kurang lebih itu hanya digunakan sebagai bahan pertimbangan pada saat hasil ujian nanti keluar gitu. Misalkan dari demo nilainya berapa, dari PG nilainya berapa, maka itu akan digunakan untuk pertimbangan untuk menggali lebih. Tapi tadi secara metodologis kami menggunakan metodenya langsung, dianggapnya harus praktek gitu mungkin. Tapi kalau untuk yang level yang di atas CCP ini, nah itu baru portofolio Bapak Ibu gitu. Jadi per unit kompetensi harus punya apa, bukti pekerjaannya apa, nah mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Nisa. Oh, baik Pak, baik. Jadi memang nanti lebih ke sesi tanya jawab ya Bapak ya, ujiannya gitu ya.
Ya, Eh, halo Pak Yusuf. ya, mohon maaf Bu, Ya, tadi sempat putus-putus di saya. ya. Jadi mungkin nanti pas ujiannya tuh lebih ke sesi oleh asesornya tuh lebih ke tanya jawab ya Pak ya tentang prakteknya gitu ya. Ya Bu, jadi kalau nanti ujiannya itu langsung Ibu lakukan ini, lakukan itu gitu kurang lebih gitu. Jadi buktinya Ya, adalah oke. pekerjaan pada saat ini pada saat sesi ujian. Paham, paham. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini sudah ada pertanyaan lagi, Pak, dari Bapak Febri Antoni. Pak Antoni ya, Bapak ya. Baik, untuk CCP ini berarti lebih ke auditor ya. Apakah CCP bisa digunakan ke orang yang fokus ke bidang HRGA? Silakan, Pak Yusuf. Bisa langsung dijawab. Oke, mungkin tadi sempat diskusi dengan Pak Arya juga bahwa kalau yang sertifikasi CCP ini lebih kepada implementernya Pak, jadi bukan lead auditor dan lain sebagainya. Jadi bukan untuk menguji apakah suatu organisasi ini sudah mengimplementasikan ISO 37301 atau belum. Jadi lebih kepada pemahaman implementernya. Jadi bukan untuk auditornya, tapi tentunya pemahaman implementer ini tentunya akan dibutuhkan oleh auditor juga. Tapi apakah ini untuk auditor? Jawaban singkatnya belum. Gitu. Mungkin itu Bu, kalau HRGA itu apa ya Bu? Saya kurang tahu. Mungkin izin mungkin dari Pak Ya, Febriantonya silakan, bisa Pak mendetailkan. Antoni. HRGA itu Human Resource General Affair mungkin ya? Oke. Oke. Pada prinsipnya Bu, tadi kan kepatuhan itu melingkupinya sangat luas ya. Jadi mungkin dalam aspek human resource dan general affair juga ada hal-hal yang harus dipatuhi, misalkan undang-undang ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Tentunya pemahaman ini akan membantu tugas pokok dan fungsi dari masing-masing divisi untuk memenuhi kebutuhan kepatuhannya, baik secara internal maupun eksternal. Mungkin jawaban diplomatisnya seperti itu ya Bu ya. Baik, mudah-mudahan cukup menjawab. Pak Antoni, silakan kalau belum masih ada yang mau dipertanyakan, silakan untuk kembali menchat atau membuka mikrofon ya, Bapak ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini ada pertanyaan dari Bapak Putu Kertayasa. Jadi, jika di perusahaan belum sertifikasi ISO 37301 atau bahkan belum punya pengalaman, masih boleh juga mengikuti CCP ini ya, begitu. Bagaimana Pak Yusuf? Betul, betul Ibu, masih boleh selama tadi mengikuti pelatihan misalnya yang diselenggarakan oleh PPM sebagai prasyarat Oke, untuk ikut ujian. iya. Jadi pelatihannya ini wajib diikuti ya Pak sebelum mengikuti ujian sertifikasi dari CCP itu sendiri. Begitu ya Pak Putu. Baik, mudah-mudahan menjawab. Baik, kita tutup dulu Betul, sesi satu. Sudah ada betul, 3 penanya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke pertanyaan sesi kedua. Di sini ada Pak Ari Wibowo. Dari 3 sertifikasi yang telah disampaikan, apakah harus diambil secara berjenjang? Tadi yang Pak Yusuf tadi sampaikan tuh ada CCP, ada CCOO kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, itu apakah harus betul. diambil secara berjenjang? Jawaban singkatnya tidak harus berjenjang, Bu. Jawaban panjangnya adalah karena skemanya itu adalah klaster, gitu ya. Jadi skemanya klaster itu berdasarkan kompetensi tertentu, sehingga Bapak Ibu bisa mengambil sesuai dengan kebutuhan kompetensi atau kebutuhan jabatan saat ini yang mana. Gitu. Jadi nggak harus dari CCP ke CCCO, CCOP. Seperti itu mungkin. Iya, jadi bisa menyesuaikan juga dengan level jabatan yang sudah diduduki pada saat ini ya Pak ya. Jadi nggak harus Betul, mulai dari CCP dulu gitu ya. Bisa saja langsung ke yang tengah dan yang level direktur tadi ya, begitu ya Pak ya. betul, Iya, betul Ibu. baik, baik. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu semuanya? Kami persilahkan. Baik, ya. Oh ya, ini ada yang raise hand. Silakan dengan Bapak Arya. Pak Arya kembali. Silakan Bapak. Pak Bu izin bertanya kembali. Iya, silakan Pak Arya. Oke, tadi melanjutkan pertanyaan yang tadi, kalau memang berbasis implementasi itu biasanya kendalanya itu kan per bidang-bidang industrinya ya. Artinya spesifik ke industri masing-masing, dan kalau di saya di bidang IT, khususnya di cyber security, apakah itu mencakup juga Pak ke bidang ke arah sana? Mungkin begitu Pak pertanyaan. Oke, baik. Baik, baik Pak Arya. Bu Niza, boleh saya langsung menjawab? Saya Silakan Pak melangkahi si Yusuf. Langsung moderatornya. langsung dijawab Pak. Baik, Silakan.
karena langsung antusias dengan pertanyaannya. Ya, mungkin Pak Arya, ISO 19600 atau 37301 itu sifatnya memang generik lintas sektor ya, Pak. Jadi tidak mengkhususkan untuk spesifik industri tertentu. Jadi kalau secara materi nanti yang disampaikan memang materi untuk mempelajari ISO 37301 itu sendiri. Jadi kalau Bapak misalnya tadi terkait IT security dan lain sebagainya, itu menjadi kontekstualisasi yang mungkin kalau misalkan di PPM publik mungkin bahas materinya akan sangat umum gitu ya. Tapi mungkin Bapak nanti in-house dengan PPM yang membahas mengenai IT, ya mungkin nanti akan dilihat dari sudut pandang IT. Kemudian tadi dalam pengolahan kepatuhan kan ada pemahaman konteks ya, Bapak gitu. Jadi dan pemahaman konteks ini baik internal maupun eksternal, setiap divisi itu mungkin akan punya interest yang berbeda karena kewajiban kepatuhannya pun akan berbeda. Nah, pada saat ujian nanti makanya itu yang diujikan itu konteksnya tidak dikunci Bapak gitu. Jadi tidak ada konteks misalnya jasa keuangan atau konteks IT. Jadi konteksnya akan harus dipaparkan oleh Bapak. Jadi Bapak yang setting the konteks, lalu kemudian nanti dalam proses asesmennya Bapak yang menjelaskan bagaimana pengelolaannya. Sehingga dari sisi asesmen yang kita kejar adalah bukan pemahaman teknisnya, tapi framework of thinking yang bisa Bapak ikuti untuk menunjukkan kompetensinya. Mungkin seperti itu Pak Arya. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Sudah sangat clear. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Arya dan Pak Yusuf atas jawabannya. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya Pak. Dan kemudian ini ada dari pertanyaan dari chat dari School of Digital Enabler. Nggak ada namanya ini, mohon maaf ya. Jika secara dokumen sudah diakomodasi online, apakah ujiannya juga bisa diakomodasi online? Mengingat sekarang juga banyak ujian BNSP yang diakomodasi secara online. Apakah ini berlaku juga untuk CCP? Silakan Pak Yusuf. Oke, baik Ibu Niza. Jadi saya tidak tahu ini Bapak atau Ibu, saya sebut saja sebagai Bapak Ibu. Jadi dalam lisensi BNSP itu diaturnya per skema Bapak Ibu. Jadi saat ini untuk yang CCP ini kami belum punya lisensi untuk ujian online-nya. Ini juga bagian dari aspek pengelolaan kepatuhan kami. Jadi karena lisensi online-nya itu belum ada, sehingga kami baru bisa menyelenggarakan sertifikasinya secara onsite terlebih dahulu. Tapi pengelolaan dokumen itu ada lisensinya sendiri, yang itu adalah lintas sektor karena ada yang dilisensi. Sederhananya untuk yang CCP ini saat ini ujiannya onsite, tapi untuk yang sertifikasi kami yang lain itu ada 8 skema yang lainnya itu sudah bisa online. Tapi yang untuk yang kepatuhan sama internal audit kami belum punya lisensi untuk jarak jauhnya karena skemanya belum selesai diverifikasi. Sebetulnya pengajuan kami udah dari 2021 tapi ya satu dan lain sehingga itu belum bisa terwujudkan. Jadi jawaban singkatnya saat ini ujiannya masih pengendap. Ya, baik Pak Yusuf. Jadi mungkin bisa kita kesimpulkan ujiannya tidak bisa secara online Bapak dan Ibu, dan karena tadi juga sudah dijelaskan karena harus praktek ya. Memang secara judul-judul besar di PPM ini juga kebanyakan gitu ya. Ujiannya itu memang ujiannya tatap muka Bapak dan Ibu gitu. Jadi mungkin ada yang pelatihannya itu secara online, tapi ketika ujiannya itu biasanya tatap muka oleh asesor begitu, Bapak dan Ibu semuanya. Baik, ada lagi mungkin Bapak dan Ibu? Kalau tidak, sesi kedua sudah saya tutup karena sudah ada 6 pertanyaan. Baik, tidak ada lagi mungkin ya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semuanya. Sesi pertanyaannya saya tutup. Dan tentunya kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada kali ini, saya ucapkan terima kasih dan Bapak dan Ibu berhak mendapatkan voucher potongan harga untuk CCP. Jadi jangan lama-lama lagi dipakai ya Bapak dan Ibu vouchernya. Dan tentunya tadi sesuai dengan penelitiannya Pak Yusuf bahwa skill, kompetensi, dan attitude itu harus divalidasi. Tentunya dengan apa? Dengan sertifikasi Bapak dan Ibu. Baik, jadi jangan berlama-lama lagi. Silakan hubungi tim sales kami untuk mengikuti CCP di tanggal 14 sampai 17 November
pada bulan ini. Baik, kita boleh buka link evaluasi. Silakan, Bapak dan Ibu bisa mendownload link atau QR code-nya dan bisa atau mengklik ya bit.ly-nya. Silakan Bapak dan Ibu, kami mohon hanya 2 menit saja Bapak dan Ibu. Mohon diisi evaluasi. Baik. Vouchernya juga boleh di-download Bapak dan Ibu, silakan. Dan sesuai janji saya, Bapak dan Ibu berhak mendapatkan ini ya, berhak mendapatkan checklist kompetensi yang sudah kita persiapkan untuk Bapak dan Ibu semuanya, agar Bapak dan Ibu semuanya bisa mengakses sendiri apakah Bapak dan Ibu berhak atau layak sudah bisa mengikuti Certified Compliance Professional ini. Bapak dan Ibu silakan bisa diklik juga di chat untuk evaluasinya, dan juga silakan di-download untuk voucher dan checklist unit kompetensi dan persyaratan portofolionya. Baik. Oke, kalau begitu Bapak dan Ibu mohon kalau tidak keberatan dibuka videonya, kita akan foto bersama terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu, karena kebetulan kita punya narasumber yang top banget pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Yusuf atas waktunya dan juga kebersamaan kita atas program kece pada kali ini ya Pak Yusuf. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Dibuka dulu videonya, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Sudah? Baik, 1, 2, 3. Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Saya tutup dan undur diri. Terima kasih juga kepada Pak Yusuf. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali ya Bapak ya. Dan jangan bosan-bosan Pak, Amin. nanti diundang untuk ke PPM. Siap, siap Ibu, siap. Terima kasih atas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di acara Knowing Everything About Certification selanjutnya. Selamat sore. Oke.